Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan di Sema Adonai pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2025. Yang malam ini kita akan belajar tentang tema miliki cara hidup yang baik, yang akan dibawakan oleh narasumber kami, yaitu Ibu PDM Dra Magdalena Caroline da Costa. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai kelas pembelajaran kita, seperti biasa kita akan memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapak kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur untuk hari ini, hari yang sekali lagi Bapak adakan bagi kami. Terima kasih Bapak, kami masih diberikan kesempatan untuk bisa mengisi hari ini sekali lagi. Terima kasih juga untuk penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu, perlindungan dan pimpinan-Mu sepanjang hari ini bagi kehidupan kami. Dan juga terima kasih untuk kesempatan yang sekali lagi diberikan bagi kami untuk kami bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat di kelas Sema Adonai malam ini untuk kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu ya Bapak. Bapak, biar akhirnya selalu ada pimpinan dan perlindungan-Mu dalam kelas pembelajaran kami. Dan juga kiranya Engkau memberkati saya ya Tuhan sebagai moderator malam ini. Mampukan saya untuk bisa melakukan tugas dan kewajiban saya menjadi moderator dengan baik selama pembelajaran kelas ini berlangsung. Berkati juga para operator kami yang bekerja di belakang layar. Mampukan juga untuk mereka bisa melakukan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Berkati juga internet dan perangkat yang kami pakai saat ini ya Tuhan, sehingga tidak mengalami kendala atau halangan apapun bagi internet dan perangkat kami selama pembelajaran ini berlangsung. Dan yang terutama berkatilah hamba-Mu, Ibu Magdalena Caroline yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu malam ini ya Tuhan. Urapi setiap perkataan dari Ibu Magdalena dan berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu Tuhan, sehingga Ibu Magdalena dapat mengajarkan kami semua sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan berikanlah juga kepada kami semua berkat-Mu ya Tuhan, bagi kami yang berada dalam kelas ini, maupun yang mendengarkan di live YouTube ataupun nanti yang mendengarkan di live tunda. Buka hati dan pikiran kami juga Tuhan, terangi dengan Roh Kudus-Mu. Dan juga berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu, sehingga kami pun mampu menangkap yang diajarkan oleh Ibu Magdalena dengan baik dan mendapat pemahaman yang benar sesuai kehendak-Mu juga Tuhan. Dan materaikanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami, jadikan rema Tuhan, sehingga kami selalu dapat mengingatnya dan kami juga dapat melakukannya, mempraktekannya dalam kehidupan kami, dan kami juga dapat mewartakannya kepada sama kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kelas pelajaran ini dari awal hingga akhir hanya di dalam pimpinan-Mu, dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi kelas pelajaran kami saat ini dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, sebelum memulai kelas pembelajaran, maka seperti biasa kita akan melihat profil dari narasumber kami terlebih dahulu ya. Sebentar Bapak Ibu. Shalom semua, selamat datang kembali di Zoom Sema Adonai dan di channel YouTube Cahaya Firman. Pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pengajar kita yakni Ibu Pendeta Magdalena Caroline da Costa, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Magdalena Caroline da Costa, Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur, 17 Juli tahun 1973. Orang tua, Pendeta Christoffel Abraham da Costa dan Pendeta Ineke Victorine Lydia I. Gunawan. Status pernikahan, menikah dengan Pendeta Daniel Albertus Vincentius, Sarjana Teknik. Dikaruniakan 2 anak. 1. Samuela Jessica Adelaide. 2. Samuel Jeremiah David. Pelayanan, mulai melayani Tuhan sejak usia 11 tahun, Gereja Bethany sampai saat ini. Memuridkan wanita sejak usia 15 tahun sampai sekarang. Dan tergabung dalam Virtuous Life Indonesia untuk menjangkau lebih banyak wanita agar dipulihkan dan dimuridkan. Pada tahun 2004, sempat tinggal di Sydney, Australia, untuk merintis cabang Bethany Sydney yang kini dilanjutkan oleh rekan lain. Pendidikan, tahun 1994, Sarjana Pendidikan, Universitas Widya Mandala, Surabaya,
keguruan bahasa Inggris dan seni. Tahun 2019, Magister Sains, studi untuk konselor. Lanjut, Certified Coaching dan Mentoring untuk Trauma Healing. Tahun 2024, Magister Divinitas MDiv, ACOM, Asia College of Ministry, Australia. Saat ini sedang menyelesaikan doktor teologi di Dayspring Theological University, Texas, Dallas, serta studi di Israel Bible Center Institute. Pengalaman kerja dan pelayanan. Bidang pendidikan dan terapi, tahun 1996 sampai tahun 2002, mengajar di sekolah YPPI dan Santo Henricus. Tahun 1996 sampai sekarang, menjadi terapis anak autisme di CA Center. 10 tahun terakhir lebih berfokus pada terapi privat. Tahun 2012 sampai tahun 2016, mendirikan sekolah Royal Family untuk anak-anak kurang mampu. Tahun 2004 sampai sekarang, mengajar di Dayspring Theological University, Texas, Dallas di Indonesia. Bidang konseling dan mentoring. Tahun 2019 sampai sekarang, tergabung di Virtuous Life Indonesia sebagai pemimpin, pelatih, dan mentor. Tahun 2020 sampai sekarang, tergabung di Blessing Counseling sebagai konselor. Tahun 2021 sampai Mei tahun 2024, asisten admin dan akademik di Blessed Bible College Online, Bali. Tahun 2022 sampai sekarang, asisten di Asia College of Ministry, Australia di Indonesia. Bidang pelayanan dan misi, tahun 2004 sampai tahun 2006, bekerja sebagai terapis lansia di Panti Jompo, Sydney, Australia. Tahun 2006 sampai sekarang, tergabung dalam pelayanan pedesaan di JJP Ministry. Tahun 2006 sampai sekarang, tergabung sebagai fasilitator dalam pelayanan wanita bijak. Tahun 2010 sampai sekarang, melayani di Persekutuan Doa Priscilla Aquila dalam bidang pujian dan penyembahan. Tahun 2017 sampai sekarang, tergabung dalam pelayanan peniup shofar Kota Surabaya. Tahun 2018 sampai sekarang, tergabung di pelayanan wanita Sungai Sukacita Ministry bersama Evangelis Indri Pardede. Tahun 2021 sampai sekarang, melayani di Persekutuan Doa House of Blessing. Ya, baik Bapak Ibu, tadi sekilas adalah profil dari narasumber kami, Ibu Magdalena Caroline. Baik, sebelum memulai pembelajaran, saya akan menyapa narasumber kami terlebih dahulu ya. Shalom, selamat malam Ibu Magda. Selamat bertemu kembali, Bu. Shalom, shalom. Gimana Ibu kabarnya? Sehat Puji selalu ya, Tuhan, Bu. baik. Ya, dan luar biasa tentunya, amin. Baik Bu, kami siap untuk belajar. Ibu silakan mengajar kami, Bu. Ya, dipersilakan. Baik, shalom Bapak Ibu semua. Malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Ya, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita memiliki cara hidup yang baik. Baik. Ketika kita bicara mengenai cara hidup yang baik yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang percaya, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Apakah ketika kita jadi anak-anak Tuhan itu berarti cara hidup yang baik? Tidak boleh mencuri, tidak boleh apa? Apakah seperti itu yang tiba-tiba muncul di benak Bapak Ibu? Iya. Hidup Pokoknya teratur, Bu. hidup dengan norma-norma yang Ya, benar ini. betul, yang poin tidak melanggar. Ya, Hidup nilai-nilai yang tidak kehidupan ya. merugikan orang gitu ya. Ya. Hidup teratur, Bu. Ya, ya. Kurang lebih kira-kira yang muncul di benak kita masing-masing seperti itulah ya. Iya. Nah, oke.
Baik, kita coba buka di 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Silahkan Bu Ali. Ya, sebentar ya Bu. Satu, sebentar. 1 Petrus berapa Ibu? 1 Petrus 2, Ya, ayat ayat yang ke-11. sampai 17 ya Bu? Yes. Ya, baik. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Amin. Amin. Makasih Bu Ali. Ya, Bapak Ibu, eh, di sini Rasul Petrus memberikan satu peringatan kepada setiap kita, menasehati kepada setiap kita, gitu ya. Dan khususnya memang pada waktu itu dia sedang ingin berbicara atau mengingatkan kepada para pendatang dan perantau. Dan berarti ketika dikatakan pendatang dan perantau itu bukan orang yang tinggal di situ, tetapi penduduk asing yang tinggal sementara. Nah, Petrus ingin mengingatkan bahwa karena apa? Karena akan tinggal sementara, maka milikilah cara hidup yang baik, gitu ya. Menjaga setiap tindakan, setiap perkataan, itu yang berusaha untuk Rasul Petrus katakan dan ingatkan. Karena apa? Waktu surat ini ditulis, saat itu orang-orang Kristen yang ada, mereka sedang berada di dalam berbagai-bagai pencobaan, juga penganiayaan, penderitaan. Karena mereka hidup saleh serta berbuat baik dan benar, justru mereka mengalami apa yang namanya penderitaan. Itu kalau kita baca ya di ayat yang ke-19 sampai ke-23. Nah, di sini kenapa kok justru pada waktu mereka berbuat baik, mereka hidup benar, malah mereka mengalami yang namanya penganiayaan, juga penderitaan. Kira-kira kenapa? Ada yang punya jawaban atau ada masukan mungkin? Silakan Bapak Ibu di chat untuk memberi jawabannya. Kenapa mereka mengalami justru dengan hidup yang baik, malah mereka mengalami penderitaan ya Bu? Yes, ya. Karena mereka memberitakan firman Tuhan gitu.
Oke, Oh ada ya, lagi? karena mereka memberitakan kebenaran gitu Bu. Oh, Ya, ya gitu, hal-hal yang benar dan tuh, banyak apalagi? ditentang orang. Ya, iya. Iya, Ada lagi yang lain? ya Ibu Kartika, gimana Bu? Tanggapannya Pak Daniel Simon, Bu Nani, silakan di chat. Pak Timotius, Pak Yohanes, gimana tanggapannya? Silakan di chat di kolom komentar. Sepertinya bingung Bu. Silakan Bu dilanjutkan. Iya, Ibu Kartika, oh iya kan, oh iya sambil kerja. Oke Bu, Ibu Kartika sambil kerja katanya Bu. baik. Nyimak saja, iya. Baik Ibu, terima Ya, kasih. Ya, dikatakan pada waktu surat ini ditulis, orang-orang Kristen di sana itu sedang mengalami berbagai macam penderitaan. Nah ini, penderitaan karena mereka hidup saleh. Silakan Pak Timotius. ya sebentar ya Pak. Mana? Oh iya, sebentar ya Pak, saya buka ininya. Silakan Pak, silakan memberikan jawaban. Sudah dibuka mic-nya. Silakan Pak. Kok tidak bisa terbuka ya? Kalau Ya, Ya, pada silakan waktu Pak. itu masyarakat, karena pada waktu itu masyarakat di sana pada umumnya itu belum mengenal Kristus. Jadi setelah Kristus atau Kristen masuk, akan tidak bisa diterima oleh lingkungan pada umumnya. Makanya mereka dibenci. Jadi ajaran yang sebenarnya benar, baik, malah dibenci karena pada umumnya masyarakat di sana belum bisa menerima kekristenan itu sendiri. iya. Begitu, Baik, terima Ibu kasih. Magda. Ya, terima Makasih. kasih. Ya, Nah, ini juga ada Bu yang dijawab di chat, katanya Ibu Nolvi ya Bu. Karena Pak menurut Pak, Nolvi. ya, karena menurut pandangan orang yang tidak percaya, itu hal bertentangan dengan nilai-nilai budaya. Ya, Ya, baik. saya kasih co-host dulu. Nah, ya, Oke. ya, terus Pak Yohanes Bu. Silakan Ibu. Mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan. Seperti yang tadi dijawab, ketika mereka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, itu mereka memberitakan satu kebenaran, mereka memberitakan satu Nah, apa yang mereka percayai mengenai siapa sih Tuhan, mereka berusaha memperkenalkan itu dan kemudian mengajarkan apa yang baik, apa yang mungkin tidak benar. Nah, itu sesuatu yang tidak bisa diterima pada waktu itu. Karena apa? Karena mereka belum mengenal akan Kristus. Nah, kalau kita lihat seperti yang tadi saya bilang, karena mereka hidup saleh, berbuat baik dan benar, itu kita bisa lihat di ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Di situ dikatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Nah, di situ dikatakan bahwa karena kita berbuat baik, justru kita malah nista, kita malah mengalami penderitaan, kita malah mengalami yang namanya penganiayaan, itu dikatakan kasih karunia. Karena untuk itulah setiap kita dipanggil sebagai orang yang percaya. Supaya kita semua bisa mengikuti jejaknya.
Kalau kita lihat lagi, Yesus pada waktu dia selama 3 tahun ada di muka bumi ini, waktu dia mengajarkan apa yang namanya keselamatan, memberitakan kabar baik, yang dia alami adalah penistaan, penganiayaan, bahkan sampai akhir hidupnya dia disalibkan. Nah, kalau kita mau melihat mungkin kehidupan masing-masing kita, apakah setiap kita tidak pernah berbuat dosa? Apakah setiap kita tidak pernah jatuh? Apakah setiap kita selalu hidup di dalam kebenaran, sekalipun kita sudah mengenal Kristus, sekalipun kita mungkin sudah tahu apa yang namanya kebenaran? Apakah kita tidak pernah jatuh? Masih, Bu. Iya, masih jatuh. Ya, Bapak Ibu, tidak ada orang yang kebal akan dosa. Setiap kita masih bisa jatuh. Setiap kita masih bisa terperosok. Setiap kita masih bisa salah jalan. Tetapi yang menjadi pilihan yang harus kita ambil adalah bagaimana kita saat kita jatuh, saat kita terperosok, saat kita salah jalan, kita cepat-cepat berbalik. Sekali lagi, tidak ada orang yang kebal terhadap dosa. Bukan berarti di sini kita membenarkan orang berbuat dosa. Saya sendiri pun masih bisa jatuh di dalam dosa. Sekalipun saya mungkin sudah mengajar, sudah jadi seorang pemurid, apakah saya terus nggak bisa jatuh gitu? Masih bisa. Kenapa? Nah, kita lihat di sini. Pada waktu hidup kita jatuh di dalam dosa, seperti yang tadi saya sudah katakan, yang terpenting adalah bagaimana setiap kita mengambil keputusan bahwa saya mau berubah, saya mau bertobat, saya mau berbalik. Bukan berarti kita tidak mengerti apa yang namanya kebenaran. Dan bukan berarti bahwa kita membenarkan pada waktu kita jatuh di dalam dosa. Dosa tetap dosa, mau dosa kecil, dosa besar. Waktu saya bilang bahwa saya pun pernah jatuh. Mungkin Bapak Ibu berpikir bahwa dosanya apa ya Bu yang Ibu lakukan gitu ya. Ada waktu di mana setiap kita ada di titik terendah kehidupan kita.
ada waktu di mana setiap kita mengalami luka dan kita sekalipun berusaha untuk memprosesnya, tapi karena luka itu terlalu dalam, kadang kita tidak bisa memproses sampai tuntas, sehingga waktu kita melihat sesuatu yang sepertinya, dalam tanda kutip, sepertinya ini satu jawaban. Sepertinya ini adalah mimpi yang jadi kenyataan, gitu ya. Dan itu membuat kita bukan jauh daripada Tuhan, tetapi kita coba untuk bersembunyi di balik kebenaran itu. Apa maksudnya? Kita tahu kebenaran, tetapi kita melakukan yang tidak benar. Itu tadi yang saya bilang, Pak, sekalipun saya sudah mengajar, sekalipun saya tahu bahwa apa sih kebenaran itu, tapi ada waktu di mana mungkin saya nggak bisa cerita sama orang lain, saya nggak punya tempat untuk pergi, saya nggak punya, sepertinya saya berdoa pun kayaknya tidak ada jawaban gitu ya. Nah, mungkin yang ada di pikiran Bapak Ibu, Ibu sih cuman ngeles aja gitu ya. Ibu cuma mau membenarkan diri bahwa memperbolehkan untuk berbuat dosa. Enggak, Bapak Ibu. Kondisi itu adalah kondisi di mana kita sedang ada di bawah. Secara pengetahuan kita masih bisa mengajar, kita masih bisa melayani. Tetapi hubungan kita sedang tidak baik-baik dengan Tuhan. Yang untung adalah Tuhan itu mencintai setiap kita. Sehingga Dia mengingatkan kita dengan berbagai macam cara. Untuk apa? Supaya kita bisa berbalik, kembali ke jalan yang benar. Waktu salah jalan, seharusnya kita cepat-cepat berbalik waktu diingatkan. Supaya kesalahan itu tadi, karena salah jalan itu enggak terlalu jauh. Sehingga waktu kita berputar itu enggak terlalu lama untuk diperbaiki lagi. Nah, puji Tuhan saya punya seorang partner hidup yang Tuhan tempatkan ada di sisi saya, di mana dia bisa mengingatkan saya. Apakah kemudian waktu dia mengingatkan saya segera mengiyakan? Enggak juga sih, gitu. Tetapi
dia tidak putus asa. Nah, sehingga saya cepat kembali, saya cepat berbalik. Tetapi apakah hasilnya terus langsung baik gitu? Enggak. Saya dicemooh, saya ditinggalkan oleh orang-orang yang saya anggap baik. Oleh orang-orang yang saya tahu bahwa mereka mengerti kebenaran. Oleh orang-orang yang mungkin yang ada di pikiran saya adalah seperti ini. Waktu saya jatuh, seharusnya mereka bisa topang saya. Waktu saya jatuh, seharusnya mungkin mereka bisa mengingatkan saya. Bukan malah memojokkan saya, meninggalkan saya. Itu yang ada di pikiran saya. Karena ketika kita belajar mengenai kebenaran, waktu kita mengerti hati Tuhan, sekali lagi saya mau bicara ya, saya tidak membenarkan dosa. Jadi tolong Bapak Ibu pegang statement ini, saya tidak membenarkan dosa. Karena itu ketika diingatkan, segeralah berbalik. Tapi yang saya mau katakan di sini adalah bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya bertindak kepada orang yang jatuh. Apa yang harusnya kita lakukan? Apakah kemudian kita jauhi, buang, dan kemudian kita caci maki karena dosa yang dia lakukan? Atau berusaha untuk menyebarkan setiap kesalahan dan dosa yang kita lakukan? Supaya orang-orang tahu kalau buat saya, it's okay. Itu harga yang harus kita bayar. Harga yang harus saya bayar karena kesalahan yang saya lakukan. Tetapi pada waktu kita bertindak dan berdiri sebagai seorang pemimpin yang mengerti akan kebenaran, ada baiknya kita merangkul orang-orang itu. Supaya apa? Supaya mereka cepat kembali kepada Tuhan. Mereka enggak berkutat di dalam dosa mereka. Mereka enggak berkutat mengasihani diri karena mereka, iya saya berbuat salah, iya saya berbuat dosa. Enggak. Tetapi mereka harus tahu bahwa kamu sudah salah, kamu sudah berbuat dosa, ayo sekarang bertobat, berbalik, perbaiki, dan berubah. Seharusnya itu yang kita lakukan pada waktu kita menjadi seorang pemimpin, dimanapun Tuhan tempatkan Bapak Ibu. Saya punya satu, saya ada pelayanan yang tadi mungkin Bapak Ibu ya mungkin di awal selalu dengar. Ada satu tempat di mana gembalanya itu memberikan kepada setiap kami itu pemuritan dulu. Jadi dia ada satu sesi ibadah dan itu tempatnya adalah untuk mereka yang notabene dalam tanda kutip mereka adalah bekas pelacur, narkoba, dan lain-lain. Mereka orang-orang yang mungkin ketika datang ke gereja justru berusaha untuk disingkirkan atau diusir.
Tetapi di gereja tempat pemurid ini, justru disitulah mereka dibimbing, mereka diterima. Bukan berarti kita tidak bukan berarti kita kompromi, tetapi yang kita benci seharusnya dosanya, bukan orangnya. Ya, sekali lagi Bapak Ibu ya. Yang kita benci adalah dosanya, bukan orangnya. Karena kalau orangnya pun Bapak Ibu dan saya jauhi, singkirkan, percaya sama saya, mereka akan terhilang akhirnya. Bukankah orang-orang ini, mereka sudah mengalami dan menerima yang namanya menyalahkan diri sendiri, merasa bahwa ini kesalahan yang konyol, yang tolol, yang pernah dia lakukan. Itu sudah satu penghukuman bagi orang-orang yang mereka tahu kebenaran dan kok tetap mereka bisa jatuh gitu. Percayalah itu adalah hukuman terbesar bagi mereka. Nggak perlu kita tuding mereka, taruh di pojokan tembok gitu ya, dan kemudian kamu tuh begini-begini. Nah, nggak perlu kita lakukan itu, mereka sebetulnya sudah malu. Tapi yang jadi kesalahan kita sebagai pemimpin adalah itu yang kita lakukan. Karena kita merasa bahwa kita benar. Kita tidak tidak baik ketika kita yang sudah tahu kebenaran ini ada di dalam satu ruangan yang sama dengan orang-orang yang melakukan dosa. Nah, Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa apa yang harusnya kita lakukan supaya Anda dan saya mau ada banyak orang dimenangkan. Jangan salah menempatkan, bencilah dosanya, bukan orangnya. Rangkul orangnya supaya dia bisa kembali kepada Tuhan. Pada waktu kita tidak bisa merangkul mereka, sekalipun kita tahu kebenaran, Bapak Ibu, ini yang bisa terjadi. Karena penderitaan, penganiayaan, akan ada yang murtad. Ada yang, udahlah, gak Tuhan-Tuhanan. Saya lihat, saya melakukan kesalahan ini, ternyata saya justru dibuang, saya justru begini. Kita mungkin, kamu kan sudah tahu kebenaran, seharusnya kamu jadi contoh. Iya, betul. Tapi mari kita belajar untuk mengingat bahwa jangan cuma lihat yang ada di permukaan, tapi coba lihat apa yang melatar belakangi sampai mereka jatuh di dalam dosa. Mari kita belajar melihat untuk yuk cari akarnya, sehingga kita bisa menolong orang yang jatuh itu. Petrus di sini ketika dia mengingatkan dalam keadaan yang bagaimanapun juga, orang Kristen tetap hidup, harus tetap hidup dan bertumbuh. Dan ketika kita mau dan harus bisa hidup juga bertumbuh,
Orang-orang yang jatuh, orang-orang yang terpelecok, mereka butuh rekan-rekan, mereka butuh orang-orang yang mau berdiri bagi setiap mereka yang jatuh, menolong mereka, mengangkat mereka. Supaya apa? Mereka cepat berbalik kepada Tuhan. Ngapain susah-susah kita nolong mereka? Mereka kan sudah tahu kebenaran, tapi siapa yang suruh mereka tetap main-main dengan dosa? Gitu ya. Kenapa kita harus menolong mereka? Karena di dalam diri setiap orang-orang Kristen, setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ada potensi untuk mereka terus bisa bertumbuh. Karena mereka punya kuasa ilahi, mereka punya janji-janji ilahi, mereka punya kodrat ilahi. Waktu tudingan-tudingan itu hadir kepada setiap orang-orang yang jatuh di dalam dosa. Kita tidak pernah tahu bahwa mungkin tadi malam orang yang jatuh di dalam dosa itu sudah nangis, sudah bersimpuh, bertekuk lutut di hadapan Tuhan, minta ampun. Mohon supaya Tuhan mengubah kehidupan mereka. Dan Tuhan menjawab doa mereka. Tapi kita sebagai orang-orang yang merasa benar, paling benar, kita terus menudingkan telunjuk kita kepada setiap mereka. Seakan-akan mereka itu tidak pernah mau untuk bertobat dan tidak pernah mau untuk berubah. Perhatikan bahwa setiap mereka juga punya kuasa ilahi. Setiap mereka punya janji-janji ilahi yang tertunda waktu mereka jatuh di dalam dosa. Tetapi ketika mereka berbalik, ketika mereka melakukan apa yang namanya repentance pada Tuhan, dan mereka kembali ada di dalam track yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan mereka, sehingga kodrat ilahi itu kembali. Janji yang tertunda itu akan kembali digenapi. Sekalipun mungkin butuh waktu, karena saya tadi bilang tertunda. Akhirnya mereka akan menerimanya. Orang yang jatuh dalam dosa sudah beres hubungannya dengan Tuhan, sudah beres semua, sudah kembali ke jalan yang benar. Tetapi kita yang jadi seorang pemimpin yang terus hidup dan merasa benar, yang paling kudus, yang paling benar dan tidak pernah berbuat salah, kita terus memasang, ini loh ya, jari kita nuding mereka bahwa mereka adalah orang yang berdosa. Kita terus hidup dengan menuding orang-orang tersebut. Sedangkan orang yang tadinya jatuh dan mereka sudah bertobat, mereka sudah kembali menjalankan hidup mereka. Mereka berpikir, saya sudah tidak ada di situ, saya sudah maju ke depan, kenapa kamu masih terus menudingkan jarimu pada saya? Bapak Ibu, kita yang rugi nanti. Kita stuck di dalam rasa benci kita, rasa marah kita. Kenapa kok kamu bisa jatuh di dalam dosa? Kita tidak berusaha mencari tahu apakah dia sudah berubah atau tidak. Nah,
Jadi mari kita mau belajar bagaimana ada beberapa cara hidup yang seharusnya kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan itu waktu kita bertumbuh, seharusnya kita bertumbuh menuju ke arah yang semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Sempurna. Jatuh bangun, ya. Tapi kita harus terus melangkah ke depan. Bersama dengan Tuhan. Nah, yang pertama adalah hidup dalam kekudusan. Seperti yang tadi saya katakan, ya kita harus hidup di dalam kekudusan. Kadang-kadang menjaganya susah ya. Gitu. Mungkin bagi anak-anak muda yang mereka belum menikah, jaga kekudusan gampang nggak? Ya gampang-gampang susah gitu ya. Iya. Apalagi kalau misalnya, aduh, masa gandengan tangan nggak boleh, masa gini nggak boleh gitu ya. Iya, benar Bu. Nah, waktu kita tahu kebenaran, kita sendiri tiba-tiba akan dituntun untuk, oh iya ya, ini kalau aku mau jadi terang, nggak boleh lakukan ini. Ada yang Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, Dia yang akan mengingatkan setiap kita. Kembali seperti yang tadi, apakah nggak bisa jatuh? Bisa mungkin. Bisa. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mau berubah. Jangan terus berkutat ketika kita jatuh. Aduh enak di sini gitu ya. Nggak usah bertobat sekalipun ada banyak yang manggil-manggil kita, yang berusaha untuk nolong kita keluar dari kubangan dosa itu tadi. Kita tahu kita salah, kita tahu kita berdosa. Ayo cepat bertobat, berbalik. Supaya apa? Supaya janji Tuhan terus bisa jalan. Orang lain nuding kita terus, terserah orang lain mau bilang apa. Yang penting adalah kita dengan Tuhan. Sehingga pada akhirnya, mereka yang tadinya menuding kita, mereka akan melihat perubahan di dalam kehidupan masing-masing kita. Mereka akan melihat bagaimana Tuhan bekerja lewat hidup kita. Hidup kudus harus. Waktu kita salah, cepat berbalik. Jaga kekudusan karena apa? Karena Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang kudus. Untuk supaya kita bisa hidup di dalam kekudusan, kesucian, kita dikatakan harus mengalami yang namanya kelahiran kembali, lahir baru. Waktu kita lahir baru, maka itu adalah titik awal kita di dalam mengikuti, di dalam pengiringan kita kepada Yesus. Nggak gampang. Siapa yang bilang bahwa orang yang sudah tahu kebenaran nggak bisa jatuh? Nggak ada yang bisa menjamin, Bapak Ibu. Tetapi mari kita belajar untuk menjaga kehidupan kita. Sekali lagi, ketika jatuh, cepatlah berbalik. Jangan terus ada di kubangan dosa. Tapi kan sakit semua waktu kita ditudingin orang bahwa kita ini salah, kita gini. Ya itu harga yang harus kita bayar.
Yang penting adalah, toh saya sudah bertobat, toh saya sudah berbalik, toh saya sudah mengerti bahwa saya melakukan kesalahan dan saya sudah berubah. Orang lain mau nuding apa, terserah. Tuhan sudah terima saya dan Bapak Ibu. Mereka mau terus nuding kita, ya itu adalah hak mereka. Itu masalah mereka. Dan yang penting adalah begini, Bapak Ibu, kita tidak butuh validasi dari manusia. Jangan cari validasi dari manusia. Kita tidak perlu harus membenarkan hidup kita di mata orang lain. Tapi yang penting adalah validasi dari Allah. Ketika Bapak, Ibu, dan saya bertobat dan kembali kepada Tuhan, validasi dari Tuhan bahwa kita adalah anak-anak Allah, itulah yang terpenting. Karena ketika kita sibuk dan bingung cari validasi dari manusia, kita akan seperti anak ayam yang hilang itu loh Bapak Ibu. Bingung. Saya ini kan sudah bertobat, tapi kenapa kok terus-terusan dituding salah terus ya kok? Kita kan sibuk terus di situ. Jadi mari. Hiduplah dari apa kata Tuhan, bukan dari apa kata manusia. Tahu salah, kembali. Seorang yang sudah dilahirkan kembali akan masuk di dalam proses untuk supaya kehidupan mereka terus ada di dalam pimpinan Tuhan sampai mereka bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Masuk terus. Apakah tidak bisa jatuh? Bisa. Tetapi apakah kita mau cepat kembali atau tidak? Itu masalah. Karena belum tentu orang-orang tersebut juga siap meninggalkan dosa. Bukan berarti, sekali lagi, kita membenarkan atau kita kompromi. Tidak. Ya wis lah, orang barusan juga bertobat. Enggak. Dosa tetap dosa, Bapak Ibu. Tidak ada yang membenarkan bahwa kita bisa berbuat dosa seenaknya. Enggak. Dosa tetaplah dosa. Mau sekecil apapun itu tetap dosa. Enggak ada dosa putih, enggak ada dosa hitam. Enggak ada dosa kecil atau besar. Dosa tetaplah dosa. Tidak mungkin air yang kotor mencuci pakaian yang kotor. Waktu Tuhan mau pakai setiap kita, maka setiap kita harus hidup di dalam kekudusan. Setiap kita harus mengerti apa yang namanya hidup di dalam kebenaran firman. Pada waktu kita jatuh, cepatlah berbalik supaya kita layak, kita dimampukan untuk dipakai sebagai alatnya Tuhan. Sampai di sini yang pertama. Apakah ada mungkin yang Bapak Ibu mau tanyakan atau mungkin ada yang mau bersaksi, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Angkat tangannya ya. Jika ingin bersaksi, nanti saya buka mic-nya. Ya, silakan memberikan pendapatnya juga boleh ya Bu ya. Sharing. Silakan. Ya, silakan. Bagaimana Bapak Ibu? Tanggapannya silakan.
Ya, bagaimana? Sepertinya bingung, Bu. Apa gimana? Ya, saya lihat di chat ya, Ya. Pak Yohanes Putra, di Amsal 24 ayat yang ke-16. 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ya. Saya mungkin kasih contoh, kita lihat contoh di Alkitab. Daud itu buat saya begini, sekalipun dia mendapatkan satu, dalam tanda kutip, a man after his own, orang yang mengejar hatinya Tuhan. Nah, itu Daud. Keren ya Bapak Ibu ya. Orang yang mengejar hatinya Tuhan. Tapi ternyata orang yang mengejar hatinya Tuhan itu juga bisa jatuh. Waktu Bapak Ibu baca kisah daripada Daud, coba Bapak Ibu perhatikan. Daud ini, dia jatuh di dalam dosa sebanyak dia berdiri buat saya. Itu menurut kalau saya lihat ya. Karena apa? Enggak cuma sekali dia jatuh, tetapi berkali-kali dia jatuh. Bahkan yang paling jahat adalah ketika dia merancangkan satu rencana untuk mengambil si Batseba. Dia merancangkan supaya apa? Suami dari Batseba ini, yang notabene adalah sahabatnya sendiri, itu ditaruh, diperintahkan untuk maju ke medan perang, ada di dalam barisan terdepan, supaya apa? Mati. Rancangan-rancangan yang jahat ada di dalam pikiran dan otak daripada Daud. Kita merancangkan satu rencana saja yang jahat, itu sudah dosa. Tapi ternyata tidak berhenti di situ. Dia menghampiri si Batseba yang masih berstatus istri, dan kemudian sampai memiliki anak. Ketika anak mereka meninggal, mereka menangis. Ketika Nabi Nathan memperingatkan Daud, awalnya dia marah. Tetapi waktu Daud tanya, siapa orangnya? Dan si Nathan bilang, kamu orangnya. Ini yang saya suka dari Daud. Dia langsung bertobat. Ada banyak dari kita ketika kita jatuh di dalam dosa, yang kita lakukan adalah kita berusaha membela diri, kita berusaha membenarkan tindakan kita berusaha menuding orang lain gara-gara kamu. Tadi pada waktu saya bilang bahwa di dalam posisi saya sebagai seorang pengajar, apakah saya tidak pernah jatuh? Saya jatuh. Tetapi yang terjadi adalah tidak ada orang-orang yang mau berdiri dan mengingatkan saya. Justru orang-orang yang saya anggap mereka lebih mengerti kebenaran mereka, memiliki kasih yang daripada Tuhan, mengucilkan
menuding dan sepertinya menaruh saya di pojokan dan kemudian menuding saya kalau bisa rajam dia dengan batu gitu ya. Nah, seringkali itu yang kita lakukan sebagai seorang pemimpin. Tetapi kita lihat di sini apa yang Daud lakukan. Seorang Daud, seorang yang mengejar hatinya Tuhan. Pada waktu dia mendengar, kamu itu. Dia bertobat. Apakah hanya Daud yang bertobat? Enggak. Batseba juga bertobat. Bapak Ibu, mereka menangisi anak mereka yang meninggal. Enggak sebentar, cukup lama. Ini yang saya mau katakan. Tuhan menghargai pertobatan Bapak Ibu dan saya. Waktu saya berpikir bahwa orang-orang yang selama ini mungkin dekat dengan saya, mereka yang akan berdiri dan menopang saya ketika saya jatuh, malah justru tidak. Tapi saya melihat bahwa suami saya mengingatkan saya. Sekalipun mungkin caranya salah, tetapi dia mengingatkan saya. Dan itu pada akhirnya membawa saya kembali. Ada orang-orang yang setelah suami saya kemudian bisa melihat bahwa ada orang-orang yang sepertinya saya mungkin tidak pernah berpikir bahwa mereka juga akan berdiri bersama dengan saya. Tapi saya lihat bahwa, hey, dia berdiri loh buat saya. Allah mau memakai setiap kita untuk jadi alatnya. Jadi ketika Bapak, Ibu, dan saya mungkin sempat terpeleset, cepatlah kembali. Cepatlah berbalik. Datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Tuhan senang. Itu adalah validasi yang Tuhan berikan ketika kita berbalik kepada Dia. Waktu kita dengan sungguh-sungguh memberi hidup untuk masuk di dalam satu perubahan. Kita lihat waktu Daud dan Batseba, mereka melakukan yang namanya repentance, hidup di dalam pertobatan. Kalau seandainya Daud dan Batseba tidak masuk di dalam yang namanya pertobatan, Bapak Ibu, jalur yang kita mau telusuri, kita lihat waktu ditarik, Yesus itu lahir dan dia ada di dalam garis daripada keturunan Daud dari Batseba. Jatuh, ya. Bertobat itu harus. Berbalik kepada Tuhan. Itu satu keharusan yang kita sebagai orang percaya lakukan.
Kemudian yang kedua adalah hidup di dalam ketaatan. Petrus mengatakan bahwa orang Kristen harus tunduk kepada pemerintah. Tidak peduli pemerintah itu Yahudi atau non-Yahudi. Alasan ketundukan kita adalah karena Tuhan atau Allah memerintahkan kita untuk tunduk kepada pemerintah yang ditetapkan olehnya. Siapapun yang Tuhan taruh ada di atas kita sebagai seorang pemimpin, mari kita belajar untuk tunduk. Tapi dia tidak benar. Ini adalah yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Roma pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Karena ketaatan kepada pemerintah itu harus dilakukan karena dan demi Allah, maka jelas bahwa setiap kita waktu pemerintah itu menyuruh atau melarang kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka ya kita harus taat. Dalam hal seperti ini kita harus lebih taat kepada Allah. Misalnya waktu pemerintah menyuruh kita melakukan sesuatu yang tidak betul, ya jangan dilakukan. Kita tahu bahwa itu tidak benar. Jadi jangan jadi orang yang yes man gitu ya. Orang pemimpin kita ngomong apa aja, ya gitu ya. Kan ntar disuruh terjun ke jurang kita iya aja gitu. Ada hal yang kita harus lebih mengerti bahwa oh ya, waktu itu bertentangan dengan kebenaran firman. Kita tahu bahwa kita tidak boleh melakukannya. Sekalipun dia adalah pemerintah yang ada di atas kita. Nah, yang ketiga adalah hidup takut akan Allah. Selain kesucian, hidup dan ketaatan, hal yang juga dapat membuat orang Kristen itu bisa menjadi saksi Tuhan yang baik adalah hidup takut akan Allah. Tadi di depan Bu Aling juga Bu Erni ya, hidup di dalam norma-norma, garis yang sudah Tuhan tetapkan gitu ya. Nah, hal-hal inilah yang seharusnya kita lakukan. Nah, bagaimana kita dapat hidup takut akan Allah? Berbuat baik. Berbuat baik itu seperti apa toh ya? Tadi mungkin apa yang saya bicarakan ada di sini nih gitu. Jadi sekalipun kadang-kadang cocok bagi umat Tuhan untuk menggunakan pembelaan diri dengan kata-kata untuk membersihkan diri mereka sendiri dan cara-cara pembelaan yang sah lainnya terhadap fitnahan palsu.
kita bisa baca di Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-10, kemudian juga pasal yang ke-25 ayat yang ke-8. Nah, tetapi sikap yang kudus dan Kristiani merupakan cara yang paling kuat untuk membantah fitnaan dari orang-orang jahat dan untuk membungkam mulut mereka dari berbicara menentang orang-orang saleh. Waktu kita bisa mengambil sikap sesuai dengan kebenaran Tuhan, apapun yang berusaha dituduhkan, apapun yang berusaha untuk ditudingkan kepada setiap kita, itu akan dengan sendirinya membungkam mulut orang-orang yang terus menuding setiap kita. Tidak mudah, tetapi kita mau belajar melakukannya. Karena itu, saya lupa, ada di Mazmur ya. Tuhan itu akan memunculkan kebenaran itu seperti siang. Sometimes kita berusaha untuk membela diri. Kita berusaha untuk, saya enggak seperti apa yang kamu lakukan. Gitu ya. Kita sudah capek cari pembenaran, berusaha menunjukkan bahwa saya enggak melakukan ini. Tidak semudah itu kita membuat orang lain percaya. Jadi, kadang-kadang pada akhirnya kita bicara, ya sudahlah, akan ada waktu di mana Tuhan yang menunjukkan bahwa saya benar. Tapi kan butuh waktu, Bu. Iya. Nah, selama butuh waktu itu kan kita sakit semua. Waktu kita terus dituduh, waktu kita terus digini. Kuping saya kan jadi panas. Itu butuh kebesaran hati kita untuk kita menanti Tuhan memberikan pembelaan bagi setiap kita. Tidak gampang, bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan, tetapi kita tahu pada waktu kita melakukannya, kita nggak akan jadi orang-orang yang rugi. Karena yang jadi pembela kita, Dia adalah Hakim yang agung. Kita tahu bahwa kalau Dia yang bela, Dia akan menyingkapkan banyak hal yang betul-betul seperti yang saya tulis di sini adalah apa? Membungkam mulut mereka. Sehingga mereka nggak bisa lagi berkata-kata yang buruk tentang kita. Jadi, mari. Butuh perjuangan? Ya. Dan mari kita semua berlomba untuk melakukannya dan berjuang. Hidup sebagai orang yang merdeka. Kita percaya bahwa setiap kita yang mengenal hidup di dalam Kristus, kita adalah orang-orang yang merdeka. Merdeka dari belenggu dosa, merdeka dari keterikatan akan berbagai macam hal yang salah. Apapun yang menjadi perintah daripada Tuhan, itu akan dengan sukacita kita bisa melakukannya. Nah, ketika kita menjadi orang yang merdeka, artinya kita akan dengan mudah melakukan yang namanya taat, kudus, terus bertumbuh di dalam, itu akan terus bisa kita lakukan dengan mudah. Karena kita sudah tidak memiliki lagi keterikatan keinginan untuk melakukan dosa.
Masa sih, Bu? Saya mau tanya. Waktu tadi saya bilang bahwa, oh ya saya pernah jatuh di dalam dosa. Ketika saya tahu bahwa harga yang saya bayar mahal ya, gitu. Kira-kira, apakah saya mau terus ada di dalam dosa itu? Pasti nggak mau, Bapak Ibu. Karena harga yang saya bayar mahal. Karena kesalahan saya, apa yang mungkin sudah selama ini saya bangun, sepertinya jadi sesuatu hal yang percuma. Gitu. Jadi, saya nggak akan mau lagi jatuh ke dalam dosa. Saya nggak akan mau lagi memiliki satu keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Itu adalah saat di mana kita jadi orang yang merdeka dari setiap keterikatan dosa. Harus taat kepada pemerintah, itu akan bisa kita lakukan. Tetapi kita juga bisa memilih. Pada waktu pemerintah menyuruh kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman, sesuatu yang salah, kita tidak harus menaatinya. Kita berani untuk berlaku benar di tempat yang salah mungkin. Sekalipun tidak ada yang melihat waktu kita melakukan kebenaran. Kita akan terus melakukan kebenaran sekalipun tidak ada pemimpin-pemimpin yang menuntun langkah kita. Kita tidak perlu validasi sekali lagi. Tidak perlu harus dilihat sama orang-orang. Tetap lakukanlah kebenaran. Sekalipun tidak ada yang lihat. Itu tidak gampang loh Bapak Ibu. Waktu kita melakukan kebenaran dan kita masih terus membutuhkan validasi daripada orang lain. Bahwa saya benar loh. Maka pada waktu tidak ada yang lihat, Bapak Ibu akan rasa enggan. Ngapain aku harus lakukan? Itu ya nggak ada yang lihat. Sih. Tetapi ketika tidak ada yang melihat, tetaplah lakukan kebenaran. Supaya itu bisa menjadi habit, bisa menjadi gaya hidup daripada Bapak, Ibu, dan saya. Menghormati dan mengasihi. Menghormati dengan hati yang tulus, bukan dengan motivasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita harus bisa mengasihi orang-orang Kristen yang mungkin cuma sekedar tertulis di KTP mereka. Juga orang-orang yang mungkin belum percaya. Bahkan musuh-musuh kita. Tetapi untuk sesama orang yang mengerti kebenaran, kita harus tahu bahwa kita harus bisa menghormati mereka dengan hati yang tulus. Bukan dengan embel-embel. Kalau saya menghormati dia, saya akan dapatkan sesuatu. Kalau saya memihak kepada dia, saya akan dapat imbalan. Itu tidak tulus. Mari waktu kita melakukan, kita diminta untuk menghormati orang lain. Kita mau lakukan itu. Seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Seperti Tuhan sudah menghargai Bapak, Ibu, dan saya. Bapak, Ibu harus ingat, kita ini tidak layak, tetapi Tuhan melayakkan kita. Galatia 6 ayat yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi setiap kita,
Mari kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tidak mudah untuk dilakukan, gampang untuk diucapkan. Tetapi pada saat kita mau melakukannya, maka hal-hal yang baik itu akan mendatangi kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Jangan pernah menilai seseorang, menghakimi seseorang ketika mereka jatuh. Tapi mari kita belajar untuk bisa jadi orang-orang yang mampu melihat sebagaimana Tuhan melihat. Kenapa mereka jatuh? Saya mau katakan begini. Mereka mungkin gak kepingin jatuh sebetulnya. Tetapi tekanan, luka, situasi, itu yang membuat mereka pada akhirnya kelelahan, kompromi. Tugas kita adalah mengingatkan, menarik mereka, ajak mereka, menerima mereka untuk mereka bisa kembali kepada Tuhan. Kembali di jalan yang sudah Tuhan tetapkan bagi setiap mereka. Selalu ingat bahwa saya dulu juga adalah orang yang berdosa, yang Tuhan ambil dari selokan yang sangat kotor. Dari tong sampah yang orang lain mungkin gak pernah mau lihat karena terlalu kotor. Tetapi Tuhan itu punya cinta yang luar biasa. Dia mengambil saya, dia membersihkan saya, dia memberikan pengampunan kepada saya, dia memampukan saya untuk saya kembali berjalan di jalan yang benar. Itu yang orang-orang yang Tuhan tempatkan yang mungkin ada di sekeliling kita ketika mereka jatuh. Itu yang mereka butuhkan. Apa? Pendampingan. Dan dukungan untuk mereka bisa cepat kembali. Mereka bisa cepat pulih. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Kenapa? Karena itulah yang sudah kita terima daripada Tuhan. Apakah
kita akan berpikir ketika kita menuding orang lain karena dosa mereka. Padahal mereka mungkin sudah bertobat. Tapi kita terus nuding mereka. Lalu kita dapat aplaus gitu dari Tuhan. Enggak loh. Jadi mari jadi orang yang mengerti kebenaran dengan bijaksana. Supaya kita tidak hanya sekedar menjadi orang yang tahu kebenaran, tapi tidak bijaksana di dalam menjalankan dan memutuskan kebenaran tersebut. Tapi marilah jadi bijaksana di dalam hidup kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Supaya dengan itu jiwa-jiwa yang tadi jatuh, mereka bisa terus berbalik dan kita menangkan kembali. Demi kemuliaan nama Tuhan. Kita tidak akan lagi kehilangan mereka. Cara hidup yang baik itu tetap dan jadi keharusan bagi setiap kita untuk kita miliki. Supaya kita mengalami satu pertumbuhan iman yang sehat. Kita menjadi Kristen-Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Selalu ingat bahwa kenapa saya harus seperti ini? Karena Tuhan sudah melakukan hal yang sama kepada setiap kita. Dia sudah mengampuni kita. Dia sudah mengasihi kita. Padahal kita tidak layak untuk menerimanya. Tetapi kita dilayakkan sama Tuhan. Kita dikasihi, kita dicintai. Kita dimerdekakan. Kalaupun ada teman-teman kita, rekan-rekan kita yang mungkin hidupnya tidak di dalam kesucian, tidak di dalam ketaatan, tidak takut akan Allah, maka kitalah yang bertugas. Kitalah yang harus bertindak untuk mengingatkan. Baik, saya selesai Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya serahkan kepada Bu Alim. Baik, terima kasih Bu Magda untuk pelajaran malam ini, luar biasa ya Bu. Kita mendapatkan banyak pencerahan ya Bu dari bagaimana sebagai anak Tuhan itu kita harus memiliki cara hidup yang baik ya Bu, sesuai dengan kebenaran firman. Baik, terima kasih Bu Magda. Sebelum kita mengakhiri ya acara kelas kita, sebelumnya saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya. Sebentar ya Bapak Ibu. Ya, sudah tampak di layar. Baik Bapak Ibu, untuk besok hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2025 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman dan kita akan belajar tentang tema sinkretisme ya. Dan ini akan dibawakan oleh narasumber kami yaitu Pak Evangelis Jamino Widi, Sulistija SEMTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian masih di hari yang sama, yaitu di hari Sabtu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, itu masih ada kelas pembelajaran firman terakhir. Dan seperti biasa, kita akan belajar tentang materi bahasa Ibrani. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-64, dengan temanya kali ini adalah genealogi monoteisme part yang kedua. Dan akan dibawakan seperti biasa oleh narasumber kami yaitu Pak Evangelis Erikson Ritonga PTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai, diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube Cahaya Firman.
Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube baru kami C Firman, tolong subscribe ya Bapak Ibu dengan penulisan @cahayafirman79-X9O6O. Dikarenakan Bapak Ibu ini adalah channel Cahaya Firman kami yang paling terbaru kembali. Dan juga Bapak Ibu tolong subscribe channel YouTube kami yang dengan penulisan @cahayafirman_J3X bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe-nya ya. Dan juga Bapak Ibu tolong subscribe channel YouTube kami yang bernama Sema Adonai Plus dengan penulisan @semadonextra. Dikarenakan di channel Sema Adonai Plus ini Bapak Ibu bisa melihat keseluruhan rekap dari acara-acara channel Cahaya Firman terdahulu. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu channel Cahaya Firman ini kepada yang lain supaya semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari kelas Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Terutama program-program dari Sema Adonai yang tidak di-live-kan di channel-channel lain ya Bapak Ibu, seperti program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dengan Bapak Ibu membantu men-share channel Cahaya Firman ini kepada yang lain, sekaligus Bapak Ibu telah membantu channel kami Cahaya Firman untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, dan juga terima kasih Bu Magda untuk pelajaran malam ini ya Bu. Dan ini saya mendapatkan banyak sekali pencerahan Bu mengenai pelajaran malam ini ya Bu Magda ya, bagaimana kita harus bersikap ya Bu terhadap terutama sesama saudara seiman kita ya, untuk kita bisa membantu mereka, terutama di sini intinya adalah bagaimana mereka juga bertumbuh ya Bu dalam iman dan pengenalannya akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bu Magda, sangat memberkati, dan tanpa terasa ya kita sudah belajar selama 1,5 jam ya, dan luar biasa sekali pelajaran malam ini, dan juga semoga menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua ya tentunya. Dan Ibu Magda, jika Ibu masih punya closing statement yang ingin disampaikan silakan, jika tidak ada pimpin doa bagi kami semua. Silakan Ibu. Baik, saya kira closing statement tadi saya sudah katakan ya. Mari kita semua selalu ingat dari mana Tuhan ambil setiap kita. Amin. Dari onggokan sampah sebelah mana, dari onggokan selokan sebelah mana, Tuhan ambil setiap Bapak, Ibu, dan saya untuk kita dilayakkan menjadi anak-anaknya. Tidak ada manusia yang kebal kepada dosa, tidak ada. Tetapi waktu kita jatuh, mari cepatlah, bersegeralah untuk kita bertobat, berbalik kepada jalan kebenaran. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Sekali lagi, Tuhan sudah mengingatkan setiap kami. Tidak mudah bagi setiap kami untuk kami bisa terus setiap saat menjaga kehidupan kami. Tetapi kami mau belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kalaupun ada waktu di mana kami bisa lelah, kami bisa terpelecok. Tapi Tuhan, mari terus ingatkan setiap kami. Terima kasih buat orang-orang yang Tuhan tempatkan ada di sekeliling kami. Untuk mereka mengingatkan kami, untuk mereka bisa terus mendukung kami, terus menatang kami. Sehingga pada waktu kami jatuh, kami bisa terus berdiri. Kami bisa berbalik. Dan kembali melakukan apa yang Tuhan mau. Supaya setiap apa yang sudah Tuhan siapkan, yang sudah Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami, itu bisa jadi sempurna. Seperti yang sudah Tuhan rancangkan dari awal. Roh Kudus, mari terus Engkau yang beracara. Dimanapun setiap kami ada, dimanapun setiap kami mendengarkan berita ini,
terus Engkau yang mengingatkan. Biar hati kami terus bisa terbuka akan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Jadilah pelita bagi setiap jalan kami. Supaya kami tidak lagi jatuh. Tapi kami bisa terus berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai setiap apa yang sudah Tuhan tetapkan jadi sempurna dalam masing-masing hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik Ibu Magda, terima kasih untuk pelayanannya ya Bu, yang luar biasa bagi kami. Semoga pelayanan Ibu selalu diberkati Tuhan, lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Ibu sekeluarga juga selalu diberikan kesehatan, perlindungan, dan berkat Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk bersamanya dengan tim Sema Adonai malam ini. Semoga pelajaran malam ini pun menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Dan jangan lupa besok pagi masih ada renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Dan di malam harinya juga akan ada pembelajaran firman Tuhan kembali ya. Dan Bapak Ibu untuk pengumumannya sebelumnya jangan bersuara ya Bapak Ibu sekitar 1 menit sebelum tim kami mengendkan acara kelas ini di YouTube ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat beristirahat. Tim Sema Adonai mengundurkan diri. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.